Bu Lucy, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Ipe. Sebelumnya terima kasih ya untuk waktunya udah mau sedikit bincang-bincang ngasih waktu sama saya. Jadi di sini Bu saya mau cerita-cerita sedikit mengenai Ibu di kelas gitu ya. Ibu kalau boleh tolonglah perkenalkan diri sedikit lah gitu. Terima kasih buat Ibu Ipe. Di sini saya akan coba memperkenalkan diri. Ya, nama saya Lucy Handayani Lubis. Saya sebagai guru IPA di Sekolah SMP Negeri 3 Badiri. Ya. Terima kasih. Kita kan udah lama kenal ya Bu ya, udah lama kenal. Tapi Ibu kan duluan ngajar di sini. Ini udah berapa lama kira-kira Ibu ngajar sini? Kurang lebih 5 tahun Bu. Lama juga ya. Saya 2019 kemarin, berarti Bu lebih lama lagi. Iya. Oke Bu. Cuman yang membedakan kita Bu, saya masih posisinya beda sama Ibu saja. Sama itu ya. Oke Bu, kita sebagai guru kan, Ibu ngajar di kelas berapa ini? Saya ngajar kebetulan di kelas 8. 8 ya. Iya. Ibu wali kelas juga? Ya, saya sebagai wali kelas 82. Oke. Oh gini kan Bu, sebagai guru kan kita pasti punya banyak masalah lah ya di kelas pasti, gitu kan. Iya pasti Bu. Dan pastilah sebagai guru, apalagi Ibu wali kelas, pasti ingin mengadakan perubahan lah. Adalah yang ingin Ibu harapkan terjadi di kelas yang Ibu ampu. Bisa nggak Ibu ceritakan salah satu keinginan Ibu gitu, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan? Perubahan yang ingin saya lakukan sebenarnya di dalam ruangan saya terkhususnya ya Bu Ipe ya. Saya ingin di dalam ruangan saya itu tujuan pembelajarannya di dalam kelas itu tercapai. Nah, itu yang ingin saya ubah. Ya, bagaimana agar mereka masing-masing memiliki tujuan pembelajaran yang sama gitu. Jadi itulah tujuan yang paling utama yang ingin saya ubah. Memangnya Ibu berharap kan tujuan pembelajaran ini sama ini. Emangnya keadaannya bagaimana di kelas itu Bu? Keadaan di dalam kelas itu kebanyakan gimana ya Bu? Karena kita kan inginnya pengetahuan yang diperoleh masing-masing siswa kan harus sama. Sementara banyak di dalam ruangan itu masalah yang timbul terutama untuk siswa yang sering absen. Iya. Yang sering absen. Kenapa saya katakan absen? Ya, tadi kan tujuan saya untuk mengubah yang namanya tujuan pembelajaran agar tercapai dengan sama kan gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya kita membuat itu gitu kan? Nah, kalau misalnya siswa terlalu banyak libur, otomatis kan pembelajaran untuk masing-masing siswa kan jadi berbeda Bu. Iya betul. Jadi kan bagaimana caranya? Yaitu tadi masalah yang sering saya temukan di dalam ruangan itu adanya siswa yang sering absen. Jadi tujuan saya dengan itu jadi tidak sambung gitu loh Bu. Jadi itulah yang paling utama. Berarti masalah absen ya Bu ya ini? Iya. Ada nggak hal lain yang masalah absen ini yang mengakibatkan hal lain juga terkait gitu gara-gara banyaknya siswa yang absen? Ada nggak masalah lain yang timbul gitu? Ada Bu, yang selain dari yang namanya banyak absen itu yang kedua tugas mungkin tidak terselesaikan. Iya. Karena kan ya otomatis dia kan sudah kebanyakan absen si siswa tersebut ya kan. Misalnya siswa A dengan siswa B misalnya kan. Yang satu dia ini tujuannya tadi kan untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang sama. Iya. Sementara yang si A sering dia dalam arti dia sering sekolah atau sekolah lah gitu kan. Yang kedua ini yang si B dia tidak atau absen. Otomatis kan si A dengan si B ini berbeda. Nah, itulah yang membuat tugas-tugas tidak selesai gitu loh. Ini kalau dari pihak-pihak lain rekan sejawat kira-kira ada nggak masalah mengenai itu? Ada Bu, ada beberapa guru-guru yang komplain mengenai siswa yang sering absen kan gitu. Karena otomatis tadi kan tujuannya itu ya otomatis guru-guru yang lain memberikan seperti laporan ke saya ya bahwasanya kita buat aja sampelnya si A dengan si B, yang si B ini Bu, si B ini selalu sering absen. Kenapa? Ada nggak? Kenapa? Masalahnya apa gitu kan? Otomatis kan kita tujuannya tadi untuk memperbaiki pencapaian pembelajaran agar sama kan gitu. Betul. Tetapi karena si B ini sering absen, jadi guru tersebut komplain gitu. Jadi kan sebagai guru nih Bu ya, pasti kita juga sudah pernah menghadapi gitu ya. Pasti Ibu juga punya solusi kan menghadapi ini sebagai guru. Kira-kira
dari Ibu pribadi lah, itu mengatasi masalah absen siswa ini sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai itu, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu lakukan lah? Ya. Solusi yang pertama, karena saya memang sebagai wali kelasnya ya kan Bu, otomatis kan kita sebagai wali kelas kan harus tahu seperti apa siswa kita di dalam ruangan kita. Bukan karena memang itulah tugas kita sebagai wali kelas yang pertama. Agar kita tahu siapa dan mengapa seperti itu. Jadi solusi yang saya buat paling utama itu untuk memanggil siswa, setelah itu saya kasih nasihat atau wejangan agar dia tidak absen terlalu banyak agar tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, yang paling utama itu saya buat nasihat. Solusi lain kira-kira yang mungkin di luar itu ada nggak Bu ya? Ada. Solusi yang lain itu bisa saya berkomunikasi dengan orang tua dengan cara saya berikan Bu, surat panggilan agar ya. saya dengan si orang tua bisa berkomunikasi, saling bertanya kenapa dan mengapa si anak ini, tadi kan sampel saya buat itu B, misalnya si siswa B, kenapa si siswa B ini sering absen. Kan saya juga sebagai wali kelas kan ingin tahu si anak ini kenapa dan mengapa seperti itu. Komunikasi dengan orang tua. Oke. Oh, ini kan Ibu nanti kan bakal masuk lagi kan ke kelas Ibu ya. Ini misalnya terjadi lagi hal seperti ini, yang paling memungkinkan yang Ibu lakukan pada saat itu juga dari solusi-solusi itu, kira-kira solusi yang mana Bu yang paling memungkinkan? Yang paling memungkinkan sebenarnya keduanya memungkinkan sekali sebenarnya Bu. Tapi yang paling sekali memang karena saya juga sebagai wali kelas mereka, nasihat inilah yang pertama saya kembangkan di situ agar si siswa si B ini tahu bahwasannya absen yang begitu banyak tidak boleh di dalam ruangan tersebut. Berarti ada peraturan yang tidak bolehkan gitu ya Bu ya? Begini Bu, kan pastilah untuk menyelesaikan apa ini Ibu udah bikin solusi gitu kan ya. Menurut Ibu seberapa efektif lah solusi memberikan nasihat itu? Gitu. Kalau saya buat seefektifnya itu langsung bisa ya dibuat kalkulasinya atau seperti apa? Bisa Ibu. Misalnya saya buat 5% atau 10% gitu. Kalau saya buat seperti itu Bu, harus wajib dia dapat paling minimalnya tidaknya itu 50% atau 75%. Karena nasihat itu kan paling tidaknya kan kita sering jumpa dengan dia kan. Iya, gitu. betul. Jadi sebagai saya wali kelasnya ya saya harus memberikan si nasihat itu di atas 50%. Ini menarik sekali ya Bu, ini menarik sekali soalnya kebanyakan memang guru-guru punya masalah seperti ini ya. Benar. Tapi kan kita gimana juga kan nggak hanya kita sendiri yang masuk di kelas itu kan bukan. Pasti kita juga harus komunikasi lah dengan orang lain. Kira-kira untuk mendukung solusi Ibu ini supaya terlaksana dan terjadi perubahan gitu kan Bu. Ibu bisa minta bantuan sama siapa saja Bu? Iya. Karena memang kita sebagai wali kelas di dalam ruangan kelas, otomatis kan kita itu punya hak untuk memilih yang pertama ketua kelas, yang kedua wakil, bendahara, dan sekretaris. Nah, yang pertama saya kasih atau saya timpahkan yang namanya Bu, seperti pesan ya, agar mereka bisa menyampaikan ke saya itu siswa saya limpahkan pertama. Kenapa? Karena mereka yang lebih sering bercengkrama di situ dan mereka juga yang lebih tahu bagaimana situasi dan kondisi yang di situ kan gitu ya Bu ya. Nah jadi pertama sekali itu siswa antara mereka di situ harus lebih tahu dulu. Setelah itu mereka melaporkan ke saya sebagai wali kelas dan setelah itu baru saya buat kembali seperti apa nantinya ke depan. Dengan rekan sejawat, apakah menurut Ibu bisa mendapat bantuan atau bagaimana kira-kira Bu? Bisa Bu, selain dari siswa, saya juga minta pendapat dari guru lain atau minta yang namanya saran, bahwasannya saya bertanya juga, bukan hanya kepada siswa saja, karena kan setiap kelas kan pelajarannya kan beda-beda, gurunya juga berbeda-beda ya kan Bu. Jadi otomatis kita kan setiap masuk ke ruangan kan kita harus tahu siapa yang absen, siapa yang hadir kan gitu. Jadi guru yang nomor 2-nya pasti saya tanya bahwasanya si B dengan si A ini seperti apa. Oke. Ini waktu kita cuma sedikit ya Bu ya. Oke, Bu. Tapi saya inginnya
nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Oke, kan. oke. Kalau Ibu sudah melaksanakan kira-kira solusi ini, saya juga mau izin nanti Bu sedikit observasi ke kelas Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh Nanti kita sekali. bincang-bincang lagi kira-kira gimana hasil yang sudah Ibu peroleh, Ibu lakukan. Saya juga pengen kali berbagi informasi, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah bincang-bincang dengan saya ini kira-kira Bu? Perasaan yang pertama itu merasa senang lah, ya kan Bu. Secara saya dengan Ibu saling tukar pikiran, dan di sini juga saya dapat bahwasannya setiap yang ada masalah pasti akan ditemui dengan yang namanya solusi, kan gitu ya. Jadi antara saya dengan Ibu saling tukar pikiran. Oke Bu, saya kira sampai di sini aja. Nanti kalau kita bincang-bincang lagi, saya minta waktunya lagi ya Bu ya. Semoga bisa Ibu laksanakan dan semuanya bisa berjalan lancar. Karena saya juga wali kelas, semoga bisa juga mengikuti Ibu. Oke Bu, terima kasih ya Bu Lucy. Selamat siang Bu. Kembali sudah menyediakan waktu untuk saya pada saat ini, karena sudah seminggu ya sejak kita bincang-bincang kemarin, dan kita sudah banyak bahas-bahas soal masalah yang Ibu miliki di kelas, ya kan bukan? Dan kebetulan saya juga kemarin kan sudah datang ya observasi di kelas Ibu untuk melihat-lihat bagaimana hasil yang bisa lah yang ikut Ibu lakukan, tindakan-tindakan yang sudah Ibu lakukan, dan sudah saya tengok dan saya sudah mencatatnya. Tapi sebelum saya sampaikan hasil observasi saya, kita bincang-bincang dulu ya Bu ya. Mengenai sesudah Ibu lakukan. Jadi apa lagi yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi tujuan pembicaraan kita sekarang ini Bu, untuk mereview kembali langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Jadi Bu, ini nih setelah Ibu lakukan, kemarin kan Ibu mempunyai beberapa solusi. Solusi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama tujuannya itu Bu, alhamdulillah karena kemarin saya sudah berbincang dengan orang tua ya. Yang paling utama itu adalah komunikasi ke orang tua, dan alhamdulillah perkembangannya sudah bagus. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, setelah dari orang tua siswa, saya berkoordinasi dengan siswa tersebut, dan alhamdulillah juga dari yang saya buat itu, yang pertama dari orang tua, terus kedua langsung memberikan nasihat, alhamdulillah perubahannya sudah bagus. Berarti Ibu sudah berkomunikasi dengan orang tua dan juga sudah menasihati siswa ya Bu ya? Iya. Ini menurut Ibu lah, apakah
Kemarin kan Ibu punya tujuan nih, Iya. tujuannya supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Iya. Itu bagaimana? Kaitannya dengan tujuan pembelajaran itu apakah sudah mengalami perubahan juga dengan solusi yang Ibu lakukan atau Ya, bagaimana? alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi ya Bu Ipe, bahwasannya karena sudah saya lakukan hal tersebut, karena kan kemarin masalah yang saya temukan di kelas saya itu khususnya kelas 82 itu kendala yang paling utama banyak siswa, ada beberapa siswa yang sering absen. Ya. Nah, setelah saya buat proses tersebut, ya, yang pertama saya berinteraksi langsung dengan orang tua, alhamdulillah sekarang itu perubahannya sudah bagus dan sudah terlihat bahwasannya si siswa lebih aktif kembali. Setelah saya sudah berinteraksi dengan orang tua langsung, jadi alhamdulillah perubahannya bagus. Kalau masalah pelajarannya di kelas itu bagaimana perubahannya, Bu? Ya. Alhamdulillah juga Bu, untuk pelajaran karena memang mungkin kita sudah ada tatap muka langsung Iya. dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah juga dia sudah mulai dari awalnya dia itu sering absen, Iya. ya, karena kan masalahnya tadi sering absen Iya, nih, iya, ya betul, kan. Tapi karena sudah langsung kita tatap muka langsung dengan yang bersangkutan, alhamdulillah dia juga sudah pembelajarannya lebih efektif. Berarti perubahannya terasa gitu ya, Bu? Nampak, terlihat. terlihat jelas. Ibu sudah melakukan komunikasi dengan rekan sejawat, mungkin kan? Ya. Bagaimana kira-kira tanggapan rekan-rekan sejawat melihat perubahan ini? Apakah yang mereka juga merasakan perubahan atau hanya pihak Ibu saja? Oke, di sini saya juga sempat berbicara dengan guru atau rekan yang lain bahwasannya setelah saya buat seperti itu atau saya kembangkan hal yang seperti itu, langsung bercerita dengan orang tua, terus saya juga langsung bercerita dengan rekan-rekan di sekolah, mereka juga merasakan bahwasannya si anak ini lebih sering aktif kembali dan lebih sering hadir sesuai dengan jadwal mata pelajaran masing-masing. Berarti dampaknya bukan hanya sama Ibu sendiri ya? Iya. Berarti dampaknya juga dampak Iya, luas ini ya, Bu iya, ya? dampaknya baik dari kita Iya. sebagai wali kelas, terus dengan guru-guru yang lain juga, terus dengan dia yang berteman di ruangan tersebut, terasa bahwasannya oh ya, setelah kita melakukan hal seperti itu, si siswa itu lebih aktif. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Tapi ini saya ingin Ibu menilai diri sendiri lah dengan yang sudah Ibu lakukan ini. Misalkan kita buat level ya, Bu, level Iya. 1 sampai 5. Level 1 itu misalnya tidak berdampak sama sekali. Level 5 sangat-sangat berdampak luar biasa. Itu kalau Ibu bandingkan dengan level 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira hasilnya ini sudah di level berapa, Bu? Ya, saya dari awal menentukan itu, membuat hal seperti itu, saya mengambil itu levelnya level 4, Bu. Kenapa saya katakan? Kalau nanti di level 5 itu udah beda cerita lagi, Ya. ya kan, Bu? Nanti kalau kita bandingkan dengan yang lain, siapa tahu ada yang lebih dari kita, kan gitu. Levelnya 4. Kenapa saya katakan 4? Karena kan setiap yang namanya perubahan kan harus ada proses. Nah, langsung gak bisa kita katakan bahwasannya ya kami itu udah level 5 loh, bahwasannya kami itu bisa sekali untuk langsung merubah si karakteristik si anak tersebut, gitu kan, harus perlahan. Iya, Jadi betul levelnya sekali. yang saya tentukan itu, yang saya dapat dan yang saya nilai itu 4. Tapi itu menurut hasil observasi saya ya, Bu ya, melihat perubahan yang sudah terjadi, karena saya juga beberapa kali melakukan observasi di ruangan Ibu gitu kan. Saya lihat perubahannya Ibu sebenarnya terlalu rendah hati, level 4 gitu. Tapi bisa juga loh kita bandingkan dengan level 5 karena perubahannya sangat signifikan ya. Tapi kalau memang Ibu merasa level 4, mudah-mudahan lah kedepannya nanti kan bisa lah jadi level 5 dan jangan menurun ya, Bu ya. Kalau bisa lebih, kalau ada level di luar 5 ya, kalau bisa seperti itu. Oke, Bu, ini kedepannya untuk meningkatkan lagi ini hasil yang kita harapkan ini kan sudah sesuai hasil ya kan, sudah bisa lah gitu. Apalagi yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Yang pertama itu yang paling utama khususnya di kelas saya ya, Bu ya. Sebenarnya bukan di kelas saya juga kan gitu. Saya juga kan sebagai guru bidang studi masing-masing kelas kan gitu. Tapi karena memang masalahnya timbul dari kelas saya, yang saya buat itu ke depannya akan lebih mengontrol ya, mengontrol mereka, terus lebih aktif lagi antara saya dengan mereka agar tidak terjadi lagi yang seperti ini gitu. Jadi antara saya dengan siswa saya harus lebih efektif. Ini kan
ini masih pertengahan tahun ajaran ya Bu ya. Siapa tahu lah ke depannya Ibu kembali lagi menjadi wali kelas tahun depan. Iya. Ini kan tadi sudah membina hubungan yang efektif. Berarti yang Ibu bayangkan nantinya yang akan Ibu lakukan kalau andainya Ibu lagi menjadi wali kelas, agar kejadian yang seperti ini di kelas 82 ini tidak lagi terulang. Bayangan Ibu itu yang Ibu lakukan, yang pasti Ibu lakukan itu bagaimana? Bayangan yang saya lakukan itu nggak jauh-jauh ya Bu, lebih mendekatkan diri kepada mereka. Iya, ya betul sekali. Karena mungkin dari segi setiap mata pelajaran kan itu berbeda-beda. Ya, jadi karena saya di sini sebagai orang tua kedua gitu kan, yang lebih tahu dan lebih paham mereka itu seperti apa gitu. Jadi bagian itu ya yang lebih utamanya saya lebih mendekatkan diri sama mereka agar terjalin yang namanya hubungan yang erat gitu. Iya, hubungan yang erat Iya. itu saya yakin pasti berdampak positif ya Bu ya. Namanya juga anak-anak kan masih perlu perhatian ya, harus perlu dimomong lagi, harus perlu memang selalu diberikan nasihat. Betul sekali. Oke Bu, ini kita nggak punya waktu banyak kembali seperti kemarin juga waktunya sangat singkat sekali. Tapi saya sangat bangga begitu Ibu sudah menemukan hasil dan perubahan yang sangat signifikan. Jadi ini bukan kita udah selesai bincang-bincang. Iya. Jadi ini gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan berhasil dan udah saya tanya-tanya juga nih gimana perasaan? Ya alhamdulillah Bu, perasaannya dari setelah saya buat seperti itu otomatis itu senang ya, karena memang yang saya buat itu langsung terlihat nyata bahwasannya dari dia yang memang tidak pernah hadir karena saya sudah buat hal seperti itu, dia lebih sering muncul gitu. Berarti di sini saya intinya ya senang lah gitu. Senang merasa Ya, terdampak gitu, iya. merasa berpengaruh gitu ya Bu ya. Karena memang langsung saya buat seperti itu perubahannya terlihat Bu. Oke Bu, itu kan perubahannya terlihat sekarang. Tapi nanti kan ke depannya jangan sampailah terjadi kemunduran dan kita harapkan peningkatan. Jadi lain kali lah Bu ya, kalau ada waktu lagi. Saya juga ingin tahu lagi perkembangan masalah ini kan. Ya semoga jangan terjadi kemerosotan. Kita harapkan kan yang terbaik. Jadi kalau Ibu nanti punya waktu, lain kali kita cerita-cerita lagi ya Bu ya. Siapa tahu berbagi dengan saya juga bisa belajar dari. Oke baik Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat siang dulu sih.